Bisa nggak mikir positif? Nggak bisa. Ada mobil dikit di depan, orang banget sih mobil lama banget, belum bisa lihat. Kebayang ya? Terus ada lagi, saya tuh kuliah lama. Bukannya kuliah lama karena saya kurang pintar, bukan. Karena saya mengejar ilmu, bukan nilai. Itu benar. Saya kuliah 5 tahun di, di kampus waktu itu. Di tahun ketiga, kita masih biasa. Kalau ditanya semester berapa, semester 5, semester 6 gitu. Ketika teman-teman saya udah mulai lulus di tahun keempat, dan memasuki tahun keempat setengah saya, which is saya baru mulai skripsi waktu itu. Lalu saya jalan ke kampus mau ke perpustakaan, lewat tetangga. Tetangga itu kan ibu-ibu sebenarnya niatnya baik ya. Niat mereka tuh baik, nanya basa-basi, nanya kabar biar bisa ngobrol. Tetapi kan kadang-kadang kita nangkapnya buruk karena isi kepala kita sedang buruk. Yang saya maksudkan adalah, dia lagi nyerem pohon pagi-pagi, lalu dia tanya, Suryadi, apa kabarnya? Baik, Tante. Mau ke kampus? Iya, Tante. Semester berapa sekarang? Jawabnya gimana coba? Mas jawab semester 9, semester 10, tengah malu lu. Lalu otak saya berpikir cepat, karena saya anak yang cukup kreatif waktu itu. Saya bilang, semester akhir, Tante. Gitu. Saya nggak bilang semester 9, saya bilang semester 10, saya bilang semester akhir. Karena saya nggak bisa jawab, nggak tahu mau jawab apa, dan mood saya jadi, anjir semester 9 nih gue, gitu. Kebayang ya? Jadi, hal-hal itu sebetulnya, emang kedengarannya teorinya gampang kok. Tapi kenyataannya itu emang bisa. Sulit nggak? Sulit. Tapi bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya adalah simple. Cara mikir positifnya gimana? Benar gak sih? Gimana dong caranya supaya tetap kita bisa berpikir positif meskipun keadaannya kita lagi nggak enak banget ya gitulah. Situasi kepala kita lagi nggak enak. Kayak tadi saya cerita saya kuliah tahun keempat setengah. Tekanannya tuh berbeda ya sama ketika saya lagi kebelet tuh. Tetapi pressure itu ada dan itu mengisi relung pikiran saya secara konstan dan konsisten. Kalau kebelet itu intensitasnya tinggi. Saya buang kotorannya, selesai. Tetapi kalau saya udah kuliah semester 9, maka minimal 1 semester ke depan itu akan memenuhi pikiran saya terus. Kebayang ya? Jadi durasinya tuh beda. Dan itu kan realita hidup ya. Kalau pertanyaannya adalah cara mikir positif gimana dong? Pertanyaan saya adalah, oke, kalau kita berpikir, berarti kan kita hidup, cuy. Ini kok jadi berat? Kita hidup kan kita berpikir, kita bertutur kata, kita bertindak, kita melakukan aktivitas dan kawan-kawan. Ini hidup kita yang kita jalani dengan cara-cara seperti itu. Dan kita belajar untuk menjalani hidup kita. Benar gak? Teman-teman di sini kuliah farmasi karena teman-teman mau mengambil ke jalur karir ke area farmasi, kan gitu kira-kira. Saya mengambil psikologi karena saya punya alasan pribadi mengapa saya ambil psikologi, kebayangnya. Itu kuliahnya. Lalu saya ngambil misalnya sertifikasi sebagai hipnoterapis karena saya punya desain sertifikat ini akan saya gunakan apa untuk hidup saya. Akan saya pakai untuk apa dalam kegiatan dan aktivitas saya. Lalu saya nge-MC, saya belajar, saya nyari jobnya. Saya lakukan aktivitas saya sebagai MC, betul gak? Tapi kan kalau kita zoom out lagi, itu kan aktivitas kita yang parsial dalam hidup kita. Tetapi kan deep down, the way kita menjalani hidup kita, bagaimana kita memandang hidup kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengelola informasi, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita meregulasi emosi kita, bagaimana kita cara memandang hidup kita, bagaimana kita mencari tujuan hidup kita, dan lain sebagainya. Ada nggak yang pernah belajar? Jadi pilot kita belajar. Jadi koki ada sekolahnya. Jadi guru aja ada sekolahnya. Akuntan ada, desainer ada. Sekolah buat hidup nggak ada. Sebenarnya bukan nggak ada, kita nggak sadar. Kita tuh sebenarnya belajar. Belajar dari mana? Dari lingkungan kita. Kita belajar menjalani hidup dari mana? Yang pertama adalah dari orang tua kita. Jadi cara kita berpikir, cara kita berperilaku, dan kawan-kawan itu dari orang tua kita. Kebayang ya? Nah, pertanyaannya adalah, saya tidak mendiskreditkan orang tua kita. Atau mungkin orang tua saya. Kalau yang diajarin itu memang benar. Benar dalam artian gini, gak ada yang diajarin orang tua itu gak benar ya. Tetapi maksudnya kadang-kadang tuh ada hal-hal yang sebetulnya
Ada bukunya loh, ada textbooknya loh sebetulnya. Pelajaran yang kita dapatkan ini, itu berdasarkan textbook yang udah kita baca, realnya begitu atau enggak. Karena ada cerita kayak begini teman-teman. Teman-teman pernah dengar nggak? Ada cerita seperti ini. Di sebuah negara ada suami istri. Terus mereka tuh mau makan ayam grilled chicken gitu. Grilled chicken atau grilled fish lah, something like that. Lalu sang istri ketika mau menyiapkan grilled chicken itu, dia potong kepalanya sama buntutnya. Jadi kepalanya itu di bagian ujungnya itu dipotong, terus dimasukin ke oven. Suaminya nanya, istriku, kenapa kau potong bagian ujungnya? Nggak tahu. Ini ibuku melakukan ini dari waktu setiap kali motong mau manggang ayam atau manggang ikan, begini caranya, harus dipotong. Kenapa ya? Nggak tahu. Kita tanya ibu aku yuk, di telepon. Mama, why you always cut the end of head and tail of... gitu lah pokoknya. Terus mamanya bilang gini, karena itu cara nenekmu masak dulu. Kalau manggang ayam atau manggang ikan, pasti dipotong ujungnya. Loh, kenapa mah? Nggak tahu, nenekmu lakukan itu dari dulu, selalu. Gimana kalau kita tanya nenekmu? Aku penasaran banget nih. Oke, ditelepon neneknya. Tahu nggak jawaban neneknya apa? Bukan, itu nenek buyutmu. Ya, kita mesti menyelam ke kehidupan sebelumnya dong ya, kan enggak ini. Jawaban neneknya simpel banget. Karena dulu oven nenek kecil. Jadi nenek harus potong ujungnya supaya mau masuk oven. Lah, sekarang kan udah gede. Ngapain lagi dipotong sebenarnya? Kebayang ya maksudnya? Bukan berarti benar nggak benar, tapi ada konteks budaya, ada konteks pendidikan, ada konteks pengalaman, ada konteks pemahaman di sana yang membuat orang tua kita melakukan hal itu. Yang kita cenderung menirunya, karena kita manusia nih meniru selalu yang kita hormati dan kita kagumi. Kebayang ya? So, cara berpikirnya gimana? Nah, sebelum kita ngomongin cara berpikirnya, udah belajar belum cara menjalani hidup? Dari orang tua, yes, it's good. Sebenarnya ada satu lagi buku saku buat menjalani hidup. Namanya Tipitaka, teman-teman. Wih, keren banget nih Kak Uya ngomongnya Tipitaka. Jujur gue juga jarang banget baca Tipitaka. Tapi ya karena zaman sekarang gitu ya, jadi saya nontonin di YouTube atau ikut retret online yang kayak gitu-gitu lah pokoknya. Tapi paling nggak kita tetap ngisi kepala kita kan gitu kira-kira. Karena di situ banyak semua, karena gini teman-teman, saya beruntung punya kenalan beberapa teman-teman aktif di organisasi sosial agama Buddha. Saya beruntung mengenal teman-teman yang guru dalam tanda petik bagi hidup saya. Saya punya guru dalam hidup saya, guru spiritual kali bilangnya. Sebenarnya bukan guru spiritual yang sampai gimana-gimana, tapi saya mengagumi beliau-beliau ini ketika beliau-beliau ini mengajar. Saya punya yang bukan Bante, 1, 2, 3, 4 yang saya akui sebagai guru gitu, dan emang cara pikirnya tuh luar biasa sekali gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita udah belajar belum? Kalau kita nggak pernah belajar, gimana kita bisa tahu cara berpikirnya? Gampangnya kalau sekarang teman-teman di sini saya tanya nih, saya nggak yakin semuanya bisa main soalnya. Teman-teman di sini ada yang pernah main Roblox atau enggak? Kalau ada yang pernah main Roblox atau sedang memainkan Roblox, boleh raise hand. Saya penasaran sambil saya colok laptop. Atau enggak ada yang tahu Roblox? Nggak ada yang main Roblox kan? Saya tahu Roblox kenapa? Karena adik-adik di kelas saya itu memainkan Roblox. Ada yang main? Pernah lihat anak main tuh kan? Ibu Kasri pernah ya? Jadi poin saya adalah, sekarang kalau saya tanya, yuk kita main Roblox, bisa nggak mainnya? Kita pecahin nih, kita harus ngeliat raja terakhir Roblox di sini. Lah, gue aja nggak tahu cara mainnya, pencetnya gimana, downloadnya di mana, bikin akunnya dulu, ribet banget, terus tiba-tiba disuruh ngeliat raja terakhirnya, gitu. Nyobain juga, ngetrend. Saya pernah download ini, main, apa namanya, Pet Me Up, apa sih, Adopt Me.
Karena saya suka tuh, kayak dulu, kayak gitu-gitu. Maksudnya saya suka Pokemon, kayak gitu-gitu kan. Wah, lucu juga nih punya pet kayak gitu nih, demen nih. Saya tungguin berbulan-bulan, telur saya nggak meletus-meletus, telurnya tetap jadi telur gitu. Jadi, poin saya adalah, kalau saya ajak teman-teman main Roblox, teman-teman aja nggak pernah tahu Roblox itu apa, nggak punya informasi tentang Roblox, even nggak punya aplikasinya dan lain sebagainya, terus saya tanya masalah terkait Roblox, apakah teman-teman bisa bantu saya? Belum tentu. Jadi pertanyaannya, daripada kita ngomongin cara berpikir positifnya bagaimana, pertanyaannya saya gali lebih dalam lagi. Kita udah belajar belum sekolah kehidupan ini? Karena kenyataan itu pasti terjadi, teman-teman. Kenyataan tuh pasti terjadi. Yang Sang Buddha sampaikan tuh tadi kan masuk ke soal tuh, ya kan? Itu pasti terjadi, teman-teman. Pandemi ini ada, ya ada. Ini definisi hantu sesungguhnya menurut saya. Ada nggak ada, tapi kita bisa kena. Kita mau terlarut, kita mau khawatir, kita mau gimana, atau kita minimal mengurangi kesengsaraan kita deh. Nggak usah ngomongin kebahagiaan sejati. Jadi kita melangkah dan juga hidup ini lebih adem, lebih ayem, nggak marah-marah mulu dan kawan-kawan gitu loh. Enak gitu. Oke, nah ini baru masuk materi teman-teman. Dari tadi itu masih opening doang. Ini aja materinya, berkisar di 3 ini teman-teman, nggak jauh-jauh. Karena disclaimer tadi, saya hanya sampaikan apa yang saya ketahui dan juga saya jalani. Ini video saya agak delay sebentar. Nah, kayak gini. Pertama, psikologi. Kita akan ngomong dari psikologi dulu ya. Teman-teman, menurut ilmu psikologi, kita tuh manusia dibentuk oleh 2 hal. Bukan 2 hal, ada 2 area, 2 konsep yang membentuk diri kita. Dan menurut saya ini sangat Buddhis, yaitu satu nature, yang kedua adalah nurture. Nature itu apa? Nature itu bawaan diri kita. Kenapa si Uya kok hitam dan berbulu? Itu nature saya. Biologi, hormon, neuron, kimia, genetik, DNA, semua deh, intinya bawaan saya. Bentuk suara, bentuk gigi, warna suara, ketebalan suara, semuanya nature. Begitu pula cara berpikir, bawaannya dia, personality dan kawan-kawan, itu ada area nature-nya. Yang kedua nurture. Nurture itu apa? Nurture itu apa ya? Merawat, mengasuh. Jadi kalau di sini penjelasan adalah lingkungan. Kita dibentuk juga oleh lingkungan, oleh kultur, budaya, pendidikan kita, pengalaman kita, situasi sekitar, kondisinya seperti apa, pembelajaran kita terhadap satu hal. Hal-hal itulah yang membentuk kita sampai sekarang. 2 hal ini, nature dan juga nurture. Jadi 2 hal ini, psikologi praktis yang secara umum dan secara mudah bisa menjelaskan perilaku teman-teman. Gampang deh, teman-teman lihat ini ya. Kita nonton video ini. Jago ya. Ini anak 1,5 tahun dicungkuk makan pakai sumpit. Nah, ini 2 tahun hampir 3 tahun makan pakai sumpit. Anak saya. Ya. Ya. Nah, itu apa tuh? Tuh. Ngambil telur aja ribet banget ya. Dan itu pun sumpitnya masih harus yang pakai masukkan lagi gitu, pegangan lagi. Kebayang ya? Pertanyaan saya. Tidak ada. Ya. Pertanyaan saya. Kalau kayak gitu, apakah ada genetik dari anak Tiongkok tadi yang pertama yang lebih baik daripada anak saya secara genetik? Apakah dia memiliki struktur tulang tangan yang lebih baik, atau lebih lentur, atau struktur otak yang berbeda? Kan jawabannya enggak. Jawabannya dua-duanya sama, tapi yang satu mungkin dari lahir itu dikasih pegang sumpit.
anak saya baru dikasih pengen masukin seminggu 2 minggu terakhir, kebayang ya. Jadi semua yang berkaitan dengan skill, keterampilan fisik dan juga soft skill itu semuanya basically kita bisa tingkatkan teman-teman. Kita bisa pelajari. Bahkan banyak artikel sekarang yang mengatakan bahwa kepemimpinan pun bisa dipelajari. Jadi semua dari kita nih kalau mau jadi CEO tuh bisa. Karena kepemimpinan even bisa dipelajari. Semuanya bisa dipelajari. Kasarnya ngomong nih, mata mau dibikin sipit, mau dibikin blokon sekarang udah bisa. Tapi kan bukan itu arahnya. Poinnya adalah, saat ini situasinya, semuanya tuh bisa. Kalau lu mau berubah, even mau berubah wujud jadi orang ganteng apa, tinggal ke TikTok atau ke Instagram, cari filter, berubah. Kan gitu kira-kira. Kebayang ya? Jadi, nature-nurture ini, mana yang lebih dominan? Pertanyaannya, nggak tahu. Belum ada penelitian lebih lanjut. Semuanya pro cons, tapi dua hal ini yang membentuk. Kebayang ya? Ini segitiga yang pertama, sudut yang pertama, kita paham nature dan nurture yang mempengaruhi kita sebagai manusia. Itu psikologi. Nah, ini yang kedua teman-teman, realita. Saya akan sampaikan realita, saya sadur dari Yang Mulia Sang Buddha Gautama. Realita yang pertama, ini yang tadi teman-teman isi. Ini kan Ataloka Dhamma ya, gampangnya 8 angin kehidupan. Suka, duka. Ini semua berpasangan teman-teman, suka, duka. Suka duka itu sebenarnya kalau dicari padanan kata bahasa Indonesia itu agak menyulitkan, agak membingungkan. Tapi teman-teman kebayang maksud suka dan juga duka ya. Ada ayasa dan juga ada yasa. Kita ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Kadang-kadang kita bisa dikenal, kadang-kadang kita bisa tidak dikenal. Itu kenyataan, itu realita. Pasamsa, ninda, dipuji, dicela. Wajar. Benar gak? Indra Kents mungkin beberapa waktu yang lalu dipuja-puji. Doni Salamanan misalkan dipuja-puji, misalkan. Ini saya ambil contoh yang lagi ramai aja supaya kita bisa relate gitu ya. Doni Salmanan itu kan bagi-bagi uang dan kawan-kawan. Dulu dipuji-puji mungkin sama orang-orang yang ketemu sama dia. Tapi mungkin sekarang setelah tahu modus-modus operandi Ponzi scam dan kawan-kawan, jadi banyak pencelahan buat mereka. Saya tidak bermaksud untuk ngajak teman-teman menjudge saudara kita yang gitu, tapi itu yang terjadi gitu realitanya. Bisa dipuji, bisa dicela. Kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Laba dan juga alaba, bisa untung, bisa rugi. Makanya kalau kita di sekolah minggu, lagu yang lumayan sering di-play kan, inilah roda kehidupan yang berputar, tiada kendali. Nggak ada kendalinya, nggak ada yang tahu. Kebayang ya? Jadi ini realita yang pertama teman-teman. Suka duka, dikenal nggak dikenal, dipuji dan juga dicela, untung dan juga rugi. Ini realita. Mau cewek, mau cowok, mau pinter, mau bodoh, mau lulus 5 tahun, 4 tahun, 3,5 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 1 tahun, 2 tahun, mau anak orang kaya, mau anak orang miskin, mau kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut ikal, rambut lurus, rambut botak, rambut putih, rambut hitam, anak kecil, anak gede, semuanya mengalami realita ini. Nggak ada yang benar. Mungkin anak kecil nggak terlalu mengalami realita ini. Kayak anak saya tuh setiap hari suka aja. Tapi saya yakin dia mengalami duka. Dukanya apa? Kalau contoh, mamanya mau kerja. Atau saya mau pergi ke kantor. Mau pergi gitu ya. Dia mengalami duka langsung. Ya, kehilangan. Kebayang ya? Jadi itu pun ada. Ini realita yang pertama teman-teman. Ataloka Dhamma. Realita yang kedua. Ada penderitaan, ada sebab penderitaan. Ada akhir dari penderitaan, ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Ini juga tadi ada di sana. Sang Buddha bilang ini teman-teman. Masih banyak tahu realita-realita yang disampaikan sama Sang Buddha. Ini namanya 4 kebenaran Arya. Dan masih banyak lagi realita-realita yang disampaikan sama Sang Buddha yang nggak mungkin saya sampaikan di sini dalam waktu yang harusnya sebentar lagi saya sudah selesai. Ada penderitaan, betul. Ada duka sebetulnya, bukan penderitaan. Lebih tepatnya ada duka. Ada sebab duka. Ada akhir dari duka. Dan ada cara, ada jalan untuk mengakhiri duka. Ini 4 kebenaran Arya. So, kalau misalnya kembali ke yang tadi, bagaimana cara berpikir positif di tengah pandemi, anggaplah sekarang kita sedang mengalami kedukaan. Kalau kita tahu aja, ini baca aja, oh ini lagi ada duka. Oh iya benar, ada sebabnya duka nih.
Tapi kan duka ada akhirnya ya, dan ada jalan untuk mengakhiri duka. Paling nggak kita keingetan lagi kalau kita baca kebenaran ini. Kebayang ya? Tetapi kembali teman-teman, agama Buddha itu adalah agama yang bukan harus sih, agama untuk dihidupi, dijalani, bukan hanya untuk dinikmati, memenuhi dahaga logika, bukan. Karena ini tahu-tahu, pinter-pinter, hafal-hafal, ngejalaninnya coba. Bayang ya? Oke. Dan masih banyak lagi realita yang dijabarkan dan diajarkan oleh Sang Tathagata. Ada Anicca Dukkha Anatta, ada Metta Karuna Mudita Upekkha, ada banyak banget yang dijabarin sama beliau. Yang nggak mungkin kita disebutin satu persatu. Kebayang ya? Jadi saya mengutip realita ini di sudut yang kedua, itu kita mengalami realita hidup yang sangat-sangat banyak. Realita ini bukan cuma situasi yang tidak menyenangkan, ada juga yang nyaman buat kita. Jadi, tapi itu semua situasinya ada. Oke? Nah, ini yang terakhir. Understanding. Dua sudut ini akan mengajak kita untuk memahami lebih lanjut. Begini teman-teman, semua aktivitas kita itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya tuh bisa langsung ke diri kita secara mental, secara psikologi, secara batin, bisa juga secara fisik, atau nanti berbuah karmanya. Atau konsekuensi yang kita dapatkan dari hasil reaksi dari orang lain, dari makhluk lain. Contohnya kalau teman-teman di depan anjing, rumah orang gitu ya, iseng-iseng, mukul-mukul, terus tiba-tiba anjingnya keluar gigit ya, itu buah karma kita, karena kita mengganggu makhluk lain, kan gitu kira-kira. Atau reaksi dari lingkungan, misalkan contoh, ada orang lagi, saking kesalnya dia nggak bisa mengelola amarahnya, nggak bisa mengelola emosinya, dia kesel banget, dia kepelim tangannya, dia tonjok tembok. Pertanyaannya, sakit gak tuh tangannya? Sakit. Apakah temboknya yang bikin? Enggak. Tapi karena dia melakukan sesuatu sehingga membuat dia kayak gitu. Atau gampangnya lagi, anak saya lagi baru tadi siang, ngebalik bukunya, lagi makan, depannya ada gelas minuman, lalu minuman tumpah. Ya udah. Itu kan reaksi dari lingkungan. Kebayang ya? Ada konsekuensinya. Gampangnya kayak gini teman-teman. Bayangkan malam hari ini teman-teman semua, setiap orang saya kasih iPhone ini. Kasih saya alamat rumah teman-teman, saya kirimin satu-satu. Bagaimana perasaannya? Happy? Happy, dapat handphone baru, iPhone 13, men. Bahagia? Bahagia. Langsung kan di startup, langsung dibikin cakep-cakep. Di Hai Uya, sering gitu, main Hai Siri, wah keren banget foto-foto dan kawan-kawan, coba-cobain semuanya. Beberapa waktu kemudian, iPhone-nya hancur. Saking serunya, saking noraknya dibawa kemana-mana, lagi ke WC dibawa, kecemplung, kena keramik, jeder, hancur. Pertanyaannya, bagaimana rasanya? Kayaknya sih kita sepakat rasanya kecewa, sedih gitu ya. Padahal kalau diingat lagi ceritanya, ini saya yang kasih. Teman-teman merasa memiliki, munyai handphone ini. Yang sebetulnya saya kasih nih. Lalu rusak. Yang sebetulnya tuh handphone nggak ada juga kalau saya nggak kasih. Kebayang ya? Tapi kita tetap merasa sedih, kecewa, marah, dan kawan-kawan. Pertanyaan saya, kalau kita marah-marah, kalau kita kecewa, kalau kita kesel, kalau kita complaining, kita iPhone-nya bisa balik ya? Kayaknya sih enggak, kecuali kita lakukan. Malah ketika kita lakukan itu, handphone kita rusak, itu satu penderitaan. Kita marah-marah itu dua penderitaan. Karena kita langsung kepikiran di kepala kita. Konsekuensinya tuh langsung jalan teman-teman. Di kepala kita. So balik lagi semuanya itu konsekuensi. Pertanyaan tinggal, yang pertama, teman-teman ketika handphonenya jatuh itu, teman-teman mau marah-marah atau teman-teman kasih jeda? Teman-teman mengevaluasi, maksudnya gini, bukan gitu ya, kita marah wajar, tapi kita kasih jarak dulu, kasih jeda dulu. Aduh, kesel. Kasih waktu dulu ke diri kita buat, oh iya, gue nyadarin gue kesel nih. Dan kita jadi belajar, kenapa ya tadi bisa jatuh? Iya, tadi gara-gara kita jadi mereview ulang kejadian handphone jatuh itu. Kalau kita udah agak reda marahnya.
Dan itu bisa terjadi kalau kita kasih jeda, dan itu bisa dilatih dengan meditasi, teman-teman. Bukan di sini topiknya meditasi, bukan, tetapi itu salah satu caranya, teman-teman. Refleksi. Karena teman-teman seperti yang tadi sudah diinformasikan juga di kuis, buah karma tuh ada yang langsung berbuah. Langsung berbuah tuh kayak gimana? Ini abidama, teman-teman. Saya pernah ikut retret abidama sama salah satu guru saya. Buah karma yang langsung berbuah tuh kayak gini contohnya. Kaget gak teman-teman? Kalau teman-teman langsung kaget, itu buah karma. Saya pun langsung deg-degan. Kebayang ya? Saya marah, langsung berbuah karmanya itu. Saya jadi nggak enak hatinya, pikiran saya, aliran darah saya jadi kenceng dan kawan-kawan. Itu langsung berbuah loh sebenarnya. Kebayang ya? Situasi hati kita jadi nggak enak. Situasi pikiran kita jadi nggak enak, mood kita jadi hancur. Itu karma yang langsung berbuah. Karma yang berbuah dalam satu kehidupan, di kehidupan ini, karma yang berbuah dalam kehidupan berikutnya, atau karma yang tidak sempat berbuah karena kondisinya tidak mendukung. Nah, maksud saya apa? Masuk ke pemahaman understanding tentang buah karma ini, teman-teman. Teman-teman gini, kalau teman-teman sudah paham tadi tentang segitiga tadi, psikologi, realita, dan juga pemahaman, kita tahu bahwa yang ngedrive hidup kita itu nature nurture, dan banyak realita yang membuat pikiran kita itu carut-marut. Belum tentu kita bisa menghadapi terpaan 8 angin kehidupan atau lokadama tadi dengan mahir, dengan sempurna, karena itu semua keterampilan teman-teman. Dan belum tentu kita bisa menghidupi kebenaran Arya, 8 jalan utama, dan kawan-kawan dengan sempurna. Karena kita semua masih berproses, teman-teman. Tetapi teman-teman, pemahamannya adalah begini. Kita tahu realitanya, kita tahu apa yang membuat hidup kita, ngedrive hidup kita, nature dan juga nurture. Dan kita sekarang paham bahwa hukum karma itu bisa langsung berbuah, bisa berbuah sekarang, bisa berbuah di kehidupan ini, bisa berbuah di kehidupan nanti, atau dia bisa jadi nggak berbuah. Poin saya adalah, ketika realita hidup ini lagi nggak enak, teman-teman mau mendukung diri teman-teman untuk menyuburkan karma buruk supaya terus berbuah, atau teman-teman mau kasih jeda, kasih jarak, supaya diri teman-teman lebih enak, supaya diri kita lebih asik, lebih adem, lebih ayem, sehingga kita bisa memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri buat berbuat karena baik, atau minimal memberikan kesempatan kepada diri kita untuk yang berbuat itu karena baik aja. Kebayang nggak? Karena realita hidup itu selalu ada, teman-teman. Kalau pas happy sih enak-enak aja, mau ngapain juga enak, berbuat baik, ucapan baik, mikir juga baik, semuanya baik. Lah kalau nggak enak, Sang Buddha ngajarin ngapain? Nah itu tadi, teman-teman. Dengan pemahaman bahwa semua perbuatan kita itu mendapatkan konsekuensi, dan konsekuensinya bahkan bisa langsung berbuah saat ini juga. Contoh paling gampang deh, pandemi. Di rumah, marah-marah, kan nggak enak di suasana rumah. Itu langsung berbuah, teman-teman, karena baiknya. Siapa sih di sini nggak pengen situasi rumah tuh enak, kalau ngomong tuh lembut-lembut, nggak teriak-teriak, ketawa-tawa, dipahamin, ngertiin. Siapa sih semua kepengen kayak gitu, dan itu adalah buah karma baik, teman-teman, yang seringkali kita underestimate. Kebayang ya? Jadi, bagaimanapun sekarang kita nanti udah karma buruk, karma apapun yang sudah kita tabur sebelumnya, sekarang ini kita punya waktu. Buat apa? Karena kita paham semua perbuatan kita akan langsung mendapatkan konsekuensinya saat ini juga. Dan di kehidupan ini juga. So, mari kita berikan kesempatan kita buat mengkondisikan semuanya menjadi baik adanya. Dan ini untuk menutup, teman-teman, berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Ini saya kutip dari Manggala Sutta. Teman-teman, kenapa berpengetahuan luas ditaruh yang pertama? Karena kalau kita nggak tahu, kita mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Teman-teman nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, cara ngomong yang baik itu harus pelan-pelan dan kawan-kawan. Karena kita nggak tahu, maka kita lakukan. Makanya berpengetahuan luas ini ditaruh yang pertama. Tapi bukan berarti berpengetahuan luas ini membuat kita menjadi orang yang sok tahu dan juga cuma tahu. Karena di dalam bait ini dikatakan bahwa kita perlu berketerampilan. Berketerampilan artinya melatih apa yang kita miliki, melatih apa yang kita ketahui. Berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Jadi kita bisa kok di situasi apapun
dengan kita melakukan hal itu udah jadi berkah buat kita. Dan kita kondisikan semuanya baik, dan berharap buah-buah karma yang akan berbuah itu tidak punya kesempatan untuk berbuah dan jadi ahosi. Gitu kira-kira dari saya. Terima kasih banyak. Silakan ambil yang positif dan buang yang negatif. Saya minta maaf jika ada bercandaan yang tidak relevan, tidak sesuai, atau menyinggung teman-teman. Tidak ada niatan bagi saya untuk menyinggung perasaan, apalagi peranakan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Valerie. Terima kasih.